Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu ataupun anak-anak, adik-adik yang saya hormati, sesuai dengan petunjuk dari Kemendikbud ya tentang pembebasan AKM Bintek Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SMA SMK. Perkenalkan saya sendiri, saya Hidayatullah, identitas nama saya peserta Bintek Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SMA SMK Angkatan 1 khususnya itu. Latar belakang di sini bagaimana AKM itu diadakan, di mana hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar menengah kurang memadai ya. Tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya keterampilan matematika dan sains, 71% berada di bawah minimum. 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA juga stagnan dalam 10 sampai 15 terakhir. Jadi dari sini perlu ada gebrakan-gebrakan dari Kemendikbud untuk bagaimana mengubah strategi pembelajarannya, bagaimana mengubah strategi penilaian akhir dan umpan baliknya seperti apa, tindak lanjut seperti apa. Oke. Tentang konsep asesmen nasional di sini, asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan. Di sini terdiri dari literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses-proses belajar mengajar dalam iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ya, nanti link ini saya kasih di link ini saya kasih di deskripsi YouTube di bawah ini. Oke. Nah, di sini informasi yang diperoleh dari 3 instrumen utama di sini: asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dan manfaat asesmen nasional seperti potret kualitas pembelajaran seperti apa, umpan balik peningkatan kualitas, dasar penyusunan program bagi pembuat kebijakan di Kemendikbud. Nah, kita akan belajar apa bedanya asesmen nasional dan ujian nasional ya. Oke, kita lihat. Dari tujuan pengembangan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama memang, seperti yang telah dijelaskan. Sebelumnya asesmen nasional bertujuan untuk evaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan asesmen AUN bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. AN diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, termasuk madrasah ibtidaiyah, MTS, dan MAN, serta program kesetaraan lainnya. Sementara UN berlaku mulai jenjang SMP dan SMA saja. Di sini asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan seperti ujian nasional ya. Jadi melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu kelas 5, 8, dan 11. Apa tujuannya? Tujuannya agar mendorong guru dan sekolah untuk perbaikan pembelajaran ya. Untuk kelas 11 nanti di kelas 12 atau di akhir setelah ujian setelah asesmen nasional ini. Dan asesmen nasional menggunakan metode survei ya. Metode survei dilakukan mengambil sampel siswa, diambil secara acak dari setiap sekolah. Jadi tidak semua siswa mendapatkan asesmen nasional. Berbanding terbalik kalau ujian nasional memang seluruh ya. Jadi dia metode sensus di mana semua siswa harus ada. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional itu literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut asesmen kompetensi minimum AKM. Oke, jadi AKM itu terdiri dari literasi dan numerasi. Sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu, ya, yang selama ini ada 6 aspek. Padahal pengetahuan tidak hanya terbatas pada 6 aspek itu ya. Oke, metode penilaiannya seperti apa? AN dan UN berbeda meskipun basisnya komputer. Kalau AN metode
penilaian menggunakan komputer multistage adaptive ya testing (MSAT). Ialah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Jadi kalau misalkan siswa satu dengan siswa yang lainnya sebagai sampel dalam asesmen nasional itu akan berbeda mendapat jumlah soal dan proporsi soalnya. Apabila dia berkompetensi maka soalnya akan ditambah dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dia istilahnya kompetensinya masih kurang, akan disesuaikan dan bisa jadi akan mendapat soal yang lebih sedikit ya. Oke, kita flashback kembali tentang evaluasi ujian nasional di sini. Evaluasi ujian nasional pertama butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa ya, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini memang tidak sejalan sih dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan profesional. Sebagaimana tercermin dari kurikulum 2013 ya. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Gimana nggak bisa memperbaiki karena UN dilakukan di akhir kelas, setelah itu udah nggak ketemu siswa lagi, sehingga tidak ada proses perbaikan tentang hasil dari UN itu sendiri. Yang ketiga, UN kurang optimal ya sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Jadi di samping tekanan politis sangat mempengaruhi di sini, sehingga banyak anak dia melakukan kecurangan, dan bahkan cukup banyak lagi berita-berita di majalah, koran dan sebagainya yang mengatakan bahwa ada oknum yang membantu untuk melakukan kecurangan dalam UN. Oke, itu beritanya banyak sekali. Nah, ini hasil UN bisa digunakan untuk menggunakan kebutuhan ini, linknya ya. Nah, untuk tahu linknya ini tinggal klik aja nanti ya. Kita jawab. Dan Bapak Ibu nanti bisa ada di link bawah ini. Oh, maaf. Bisa di ini main Kemdikbud dan jawab nih bisa dilihat ya. Oke, itu. Nah, petunjuk dan teknis pelaksananya bagaimana? AN terdiri dari asesmen AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Ada 3 ya. Di situ ada. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar menengah seluruhnya ya, di tiap satuan pendidikan seperti kelas 5, 8 dan 11. Kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP dan kelas 11 untuk SMA. Oke. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Ya. Karena hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional itu sendiri, karena metode sampling itu tadi. Jadi asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan ya, tidak menilai prestasi siswa sebagai seorang individu, tapi penilaian evaluasi kepada satuan pendidikan ya, untuk introspeksi, merefleksi pembelajarannya bagi guru dan sekolah ya, sarana dan prasarana dan sebagainya. Jadi tujuannya memang pemerintah hanya mengevaluasi sistem asesmen ini untuk memetakan mutu sekolah ya, mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Tidak semua siswa perlu untuk menjadi peserta dalam asesmen nasional, seperti itu. Nah, sekarang mengapa kok memilih 5, kelas 5, 8 dan 11? Mengapa ini? Asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran ya. Jadi kalau kelas 5, 8, 11 nanti setelah asesmen nasional nanti kan akan tergambar hasilnya, akan dievaluasi oleh guru dan sekolah untuk meremedialkan ya pembelajaran yang kurang tepat ditempatkan dan sebagainya. Jadi siswa-siswa tersebut bisa merasakan perbaikan pembelajaran ya. Bentuk soalnya bagaimana? Bentuk soalnya ya dalam AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, lisan singkat dan uraian. Jadi lebih variatif ya daripada UN. UN selama ini hanya pilihan ganda dan uraian
uraian, dan itu pun hanya uraian singkat ya. Untuk matematika tinggal berupa angka dan sebagainya, jadi bukan uraian yang besar. Oke. Pilihan ganda seperti apa? Siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks memilih lebih dari satu ya, seperti SBMPTN gitu ya, sudah mulai diajarkan siswa. Oke, kita coba literasi membaca di sini. Literasi membaca termasuk kepentingan yang paling mendasar dalam yang ingin dievaluasi, karena siswa kita kurang dalam literasinya ya, literasi membacanya. Jadi daya membacanya masih kurang terhadap pengetahuan-pengetahuan terkini. Jadi di sini di AKM ini, asesmen kompetensi minimum ini merupakan kompetensi mendasar yang perlu diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat ya. Itu untuk membangun life skill bagi siswa. Oke. Pada tingkat SMA terdapat 2 level pembelajaran ya. Di sini setiap levelnya kelas 9 dan kelas 10 siswa akan belajar dengan tingkat literasi membaca. Hanya saja siswa kelas 9 itu menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Ini kita bisa lihat di sini. Ya. Kalau bisa klik ini bisa dia. Nah ini masuk kompetensi. Nanti kan tinggal lihat ya di link. Ya, oke. Menemukan informasi, mengakses informasi, mencari, memilih informasi, memahami, ya ini teks secara literasi, referensi dan sebagainya ya, menyusun referensi, membandingkan hal-hal dan sebagainya, mengevaluasi dan refleksi. Bapak Ibu anak-anakku bisa dibaca di tautan link ini ya, di kolom ini, kolom deskripsi. Oke. Ya. Ini yang pentingnya dalam poin-poin penting dalam asesmen nasional di sini grafiknya. Jadi asesmen nasional itu tadi dari 3 ya, asesmen kompetensi minimum, survei karakter dan survei lingkungan. Dan AKM ini ada asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Di mana di membaca dia memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi. Tapi kalau dia yang numerasi memahami, mengaplikasi dan bernalar. Oke. Kriteria peserta AN seperti apa? Ya, kriteria peserta AN-nya di sini seluruh satuan pendidikan. Ya, tidak semua murid, ya, karena berupa sampling, pemilihan sampel secara acak ya, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tanggal pelaksanaannya bagaimana? SD, ada tes literasi hari pertama itu 75 menit, hari keduanya tes numerasi 75 menit. Survei karakter 20 menit dan survei lingkungan 20 menit. Jadi total 95 menit untuk perharinya ya. Untuk SMP, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Ya, tes numerasi hari kedua tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi ada totalnya 120 menit atau 2 jam. Ya. Oke. Untuk peserta AKM seperti apa? Peserta AKM itu seluruh satuan pendidikan ya. Jadi dan itu tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Nah, pemilihan sampel di sini perlu diketahui, kita masih belum mengetahui posnya, tapi namanya sampel acak tidak, sampelnya tidak diajukan oleh sekolah mestinya dari pihak Kemendikbud dengan data-data di BioUN itu nanti akan berganti BioAN ya. BioUN itu nanti akan dipilih sampel secara acak dari siswa tersebut, sehingga nanti akan tergambar kualitas dari sekolah itu. Ini berbasis komputer dan bersifat adaptif ya. Pertanyaan di sini bergantung kemampuan siswa. Ini ulang lagi, ini sudah. Nah, kontennya sekarang AKM literasi membaca, apa kontennya? Ada teks informasi, ada teks fiksi. Ya. Terus di situ bisa dilihat sendiri teks yang muncul untuk memberikan fakta dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Untuk kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya personal, sosial budaya, saintifik, dan sebagainya. Untuk soalnya seperti dikatakan tadi ada 5 ya. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat dan uraian.
Oke, contoh latihan soalnya seperti ini dia. Contoh, lilin kecil dalam sinar kegelapan. Ini jadi siswa itu diharapkan untuk membaca ini semuanya dan sebagainya. Baru kompetisi yang diukur menemukan informasi tersurat siapa, kapan, dan mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra itu. Contoh ini ya, mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Baru jawabannya. Lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Identifikasi kata kunci ya. Kalimat dari baris puisi ini menentukan kalimat menepis lara mendapat ini. Ya, ini perasaan. Sepasang telingaku pun tak mampu mendengar bisikmu. Ini pendengaran. Jadi siswa akan mendeteksi ini adalah perasaan, ini pendengaran, oh ini adalah penglihatan dan sebagainya. Ini bisa dilihat nanti di link berikut ini ya Bapak Ibu, ini ke teknis karena ini kami pelatihannya selama 3 hari sehingga membutuhkan waktu agak lama. Ini rekaman sekilas saja untuk simulasi dan ya tidak usah khawatir, linknya ada di kolom deskripsi insya Allah ya. Oke. Terus lanjutnya saya pindah dulu ke sini. Oh ini gelap salah. Oke. Oke ya Bapak Ibu. Ini ada legenda Danau Lipan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Tipe soalnya seperti ini. Jadi memang siswa diharapkan untuk membaca ini semuanya. Jadi dihitung kemampuan literasinya di sini ya. Seperti itu, mengapa Ratu Aji Bidara Putih menolak pinangan Sang Pangeran? Jadi jawaban karena Sang Pangeran hendak menaklukkan Muara Kamon yang dengan pura-pura menikahi Sang Ratu. Nah, kayak seperti itu ya. Kalian, nah ini mendeteksi juga sombong tidak sesuai. Ratu Aji Bidara Putih yang sesuai dengan teks apa? Jadi ya ini mungkin sebagian besar ada sih di pembelajaran bahasa Indonesia ya, tapi tidak menutup kemungkinan siswa itu menalar ya dari teks itu apa hasil, apa kesimpulannya dan sebagainya. Ini contohnya, ini lagi ada tentang informasi UMKM. Tidak menutup kemungkinan dalam soal literasi di sini ada informasi terkini ya. Jadi tentang UMKM misalkan ya, tentang terus pengolahan limbah B3 ya dan sebagainya. Terus juga kenali pusing yang bisa menjadi di bidang kedokteran. Jadi semua bidang nih. Bidang kedokteran juga, gejala stroke dan sebagainya. Dan juga ada tipe-tipe puisi kayak begini ya. Oke. Ada juga sajak sepadan lisong. Jadi oleh W.S. Lenda ini sosial budaya yang Oke. Bapak Ibu, ini juga tentang teknologi ini ada nih ya, keuntungan apa yang didapat penggunaan tenaga surya. Ini bisa jadi teknologi yang terbarukan sekarang akan ditampilkan di asesmen nasional ini ya. Terus juga ada pesan moral seperti gratifikasi. Apa itu pengertian gratifikasi dan sebagainya. Ini penting sekali bagi anak-anak untuk belajar ini. Terus juga mempengaruhi melihat nih ya energi, bagaimana perubahan iklim dan sebagainya. Jadi siswa mencoba menangkap informasi dari berupa gambar, grafik, diagram dan sebagainya. Terus lagi juga ada pejuang suku Apache kayak begini ya. Cita-cita juga ada. Terus informasi pada level 2 ini yang ada pada aktivitas ini Bapak Ibu bisa melihat contoh soal asesmen literasi yang lebih beragam ya. Sebelumnya contoh lagi hujan. Nah, kayak mana hujannya? Terus ini cita-cita ya Bapak Ibu hujan pertama. Ya. Udah setelah membeli teks bacaan baru level kompetensi yang diampu berapa. Kemampuan numerasi, oke. Kemampuan numerasi ini kontennya diberikan menjadi 4 kategori ya. Jadi ada bilangan, pengukuran, geometri, data, dan ketidakpastian serta aljabar. Jadi ada 4. Jadi bilangan ya operasi bilangan bulan apa segala macam, pokoknya yang berkaitan dengan bilangan. Pengukuran juga mengukur apa jarak, panjang dan sebagainya, volume, berat, luas dan sebagainya. Geometri, nah geometri untuk bangun geometri menghitung berkaitan juga dengan pengukuran juga ya, luas, volume apa segala macam. Dan itu ukurannya tidak hanya
satuan sentimeter kubik. Apa satuan yang sering dipakai, misalkan liter, misalkan barel, atau kalau jarak atau mil dan sebagainya, yang dipakai sering di kehidupan sehari-hari ya. Bapak Ibu. Tuh. Komponen AKM numerasi seperti apa? Kontennya itu bilangan meliputi representasi, sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan ya. Cacah, bulat, pecahan, desimal. Ukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume luas permukaan. Nah, itu tadi ya. Data ketidakpastian meliputi pemahaman interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Aljabar tentang persamaan, persamaan relasi dan fungsi termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Ini proses kognitifnya seperti apa, Bapak Ibu? Ada pemahaman, penerapan, penalaran. Tiga ini ya. Pemahaman 3P ya, pemahaman, penerapan, penalaran. Jadi kalau pemahaman memahami fakta, prosedur dan serta alat matematikanya untuk pemesanan tersebut. Kemudian penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Oke. Penalaran bagaimana? Bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non rutin ya. Jadi bukan bersifat rutin tapi yang non rutin. Konteksnya sekarang ada personal, ada sosial budaya, ada saintifik. Yang personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, ya. Yang bersentuhan dengan life skill kita, kepentingan yang bersentuhan langsung dengan siswa, ya, di dalam keseharian, bagaimana mengukur, bagaimana menghitung, dan sebagainya. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, kayak semacam bangunan adat, apa segala macam. Ya. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas serta faktornya yang baik dilakukan secara yang dilakukan maupun futuristik yang masa depan ya. Oke, ini contoh-contohnya Bapak Ibu bisa melihat di ya AKM di sini ada linknya, Bapak Ibu tinggal buka. Jangan lupa ini ada di deskripsi di bawah ini ya. Oke. Kemudian ini contohnya ya. Nih. Nah, ini ada gunung berapi dan ini sebagainya 30-60 bagaimana badan geologi ini 30 derajat. Jika itu gunung Sinabung tingginya ini terjadi kesalahan dalam ukuran sudut elevasi. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi adalah 50 derajat. Akibat kesalahan ini maka tinggi erupsi gunung lebih tinggi atau rendahkah dibandingkan dengan tinggi erupsi yang dengan sudut elevasi semula 30 derajat ini. Jadi yang seharusnya 50 derajat besar sudutnya sebanding dengan tinggi. Ya, semakin tinggi ya otomatis dia semakin tinggi juga ya. Sama seperti sudut di depannya kalau secara matematika. Sama seperti panjang sisi di depan suatu sudut. Oke, terus ada juga cara menghemat air dan sebagainya. Ini ada ini. Oke, menghitung volume dan luas permukaan pucuk. Ini juga ada contohnya. Semua untuk menjaga kesehatan ini dan sebagainya. Tentukan maka banyak mana satu uang yang dapat dibuat berapa. Gitu, ya. Terus ada kerucut juga ya, ada kerucut. Terus ada juga toko ini ya, toko rezeki kayak ini. Ada 3 penghapus, pensil, buku. Jadi ini merupakan contoh case-case nyata atau kasus-kasus nyata untuk numerasi ya yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Terus ada barisan juga ada ya. Ini bisa dilihat. Terus ada juga fungsi, ini ada fungsi. Ini fungsinya. Terus tentang investasi dan sebagai perakiraan cuaca ya. Berapa persen dan sebagainya. Jadi anak ibu bisa melihat link di bawah ini ya. Nggak usah khawatir, ini link yang saya tampilkan itu ada di bawah di kolom deskripsi. Oke. Last but not the least, di sini mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi di sini ya. Bagaimana tahap lanjutannya pelaksanaan kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai tujuannya memang asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi, membaca dan menulis.
Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Nah, itu grafiknya seperti ini. Nanti lapornya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat ya. Ini dia. Jadi ada literasi, perlu intervensi khusus, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi, ada kemampuan dasar, kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi yang eksplisit, cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi eksplisit, dan mahir, murid mampu mengintegrasi beberapa informasi lintas, teks, mengevaluasi isi, dan sebagainya. Oke, tuh. Next. Untuk numerasi, nah ini dia, murid hanya mampu pengetahuan terbatas, dasar. Nah, jadi ini seperti hasil penilaian ketika kita mengikuti tes TOEFL ya. Nah, di sini ada, jadi ada tingkat dasar, cakap, dan mahir. Oke. Dalam kelompok juga demikian ya, untuk yang dilaporkan menemukan dan mengambil untuk literasi membacanya, jadi ada khusus, ada numerasi. Oke. Tingkat kompetensi tersebut dapat membuatkan guru sebagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dengan demikian, teaching at the right level dapat diterapkan ya. Ini sama seperti penelitian yang pernah saya lakukan di S1 saya, yaitu bagaimana mendesain pembelajaran yang beradaptasikan dengan tingkat berpikir Van Hiel pada saat itu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Oke, sekarang apa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten? Ini dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Yang berbasis kompetensi kita lihat di sebelah kiri berpusat pada kebutuhan belajar, pemahaman konsep dan keterampilan ya, jadi tidak hanya konsep saja. Terus menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Terus pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Kalau yang konsep kalau yang berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi saja, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada nilai akhir. Oke. Nah, ini dia laporan hasilnya. Follow up-nya bagaimana? Oke, analisisnya di sini untuk tindak lanjut pembelajaran seperti apa? Kita lihat ya di sini kategori dan analisisnya. Oke. Kalau intervensi khusus nanti di sini ini kebutuhannya kan sebagai pemula siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari itu. Cara formal membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan struktur pembelajarannya pendekatannya training atau pelatihan intensif ya. Ini bagi yang kualitas yang rendah. Untuk yang dasar pendekatannya coaching, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa. Ya, pendekatannya mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Oke, mahir. Pendekatannya pembelajaran yang sifatnya kolaboratif ya. Kunci dari siswa mahir ya, termasuk pembelajaran melibatkan kemampuan untuk pembelajaran melalui inovasi dan proses penemuan. Ini sudah lebih ke pengayaan ya, pengayaan. Ya. Ini dia. Terus rekomendasi pembelajaran yang berdasarkan hasil laporan asesmen minimum. Nah, ini dia. Oke. Dengan pelajaran yang diberikan, guru, pemangku kepentingan pendidikan lainnya dapat memperoleh gambaran AKM secara komprehensif ya. Seperti telah disampaikan ditunjukkan, meskipun AKM ini tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil ini dimulai untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran. Tentunya didasarkan dengan hasil laporan asesmen kompetensi minimum, jadi tidak sembarangan seperti yang di atas tadi. Oke, implikasi tingkat kompetensinya bagaimana? Misalnya ya, murid
di tingkat perlu intervensi khusus belum mampu memahami isi bacaan, murid hanya mampu interpretasi sederhana. Jadi guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan belajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Jadi untuk tingkat dasar, murid diberi sumber belajar pendamping ya dan sebagainya. Ini bisa dilihat AKM di sini. Link ini ada di mana? Di deskripsi. Nah, ini Bapak Ibu bisa mendownload ya file AKM ada di sini, lengkap semuanya. Selamat belajar semuanya, ada 44, jadi tinggal Bapak Ibu download dari Oke. Ya, jadi download, bisa klik download ya. Oke, eksplorasi ini contohnya ya. Jadi ini eksplorasi ini kemampuan literasi matematika sebagai numerasi dan sebagainya. Contoh praktiknya, bacakan cerita dan semuanya boleh diminta ini dan sebagainya. Ini contoh dalam matematika ya. Ini bisa dilihat SKG. Ini hanya contoh saja ya. Ini contoh untuk yang matematika ya, untuk eksplorasi koordinat kartesius misalnya ya. Bagaimana literasinya terbatas, pada cara memberi batasan pada pembelajaran bahasa saja. Biasanya kemampuan itu yang diterapkan belajar non bahasa. Oke. Bisa dibaca secara teknisnya. Yang ini ya kata kunci di sini nih. Komponen itu materi disebut numerasi. Numerasi memiliki proses penumeran sepadan dengan kemampuan literasi, di mana seorang mampu memahami simbol-simbol dan angka untuk memecahkan masalah. Oke, ini dia. Ini next. Bagaimana contoh baik pada matematika? Ini dia. Ada contoh-contoh yang perlu dikembangkan ya, membacakan cerita, Renes Descartes menemukan sistem koordinat bagaimana ya. Murid senang dengan memahami latar belakang di balik penemuan koordinat kartesius ya. Terus lagi permainan titik konfigurasi, jadi ada gamenya juga. Murid diminta mengikuti posisi bintang-bintang dan menggunakan kombinasi X, Y. Terus permainan dilanjutkan dengan catur manusia, oke? Diskusi kayak catur lantai ini, jadi ini koordinatnya berapa dan sebagainya. Jadi ada anak kinestetiknya juga bergerak, audiovisualnya juga bergerak, bekerja dalam timnya juga bergerak juga semua. Seperti permainan battleship dan sebagainya. Murid mengaplikasikan apa yang telah dipelajari, ya. Jadi tidak hanya konsep saja. Nah, ini best practice-nya dari guru Susan ini telah berhasil mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya karena telah mampu menggunakan konsep matematika dengan efektif dan percaya diri. Ingin tahu cerita lengkapnya, baca di sini ya. Jadi Bit.ly SK Guru Belajar 021. Oke. Ya, itu numerasinya contohnya. Strategi pembelajaran yang lain ini banyak ya, modul literasi dan sebagainya. SKG ini ya bisa dibuka di ini ada di link di sini ya dan sebagainya. Oke. Nah, bisa atau bisa beli belajar. Ya. Oke. Sekarang yang terakhir tentang segitiga besar kurikulum, asesmen dan pembelajaran ini sangat penting sekali ya di sini ya. Apa sebenarnya peran asesmen dalam peningkatan mutu ini ya. Tidak pengalaman murid belajar, ada kompetensi guru, kompetensi kemungkinan sekolah di sini. Jadi ada asesmen, pembelajaran, kurikulum. Jadi asesmen itu pengganti dari penilaian. Ini ya kurikulum serangkaian. Nah ini dia. Kurikulum seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan cara belajar asesmen tertentu. Kalau asesmen, proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen di sini. Oke, terima kasih sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.